Abu Hanifah berkata, dikatakan kepada dia kanaulahu ta'ala wala makana. Allah subhanahu wa ta'ala ada wala makana, dan tidak bertempat. Ini pemahaman Imam Abu Hanifah, bukan pemahaman kami, ini pemahaman para salafus soleh. Lantas kami bertanya, memahami ayat Al-Quran ayatnya kemudian hadisnya tanpa menggunakan pemahaman salafus soleh, kemudian mengatakan Allah bertempat di langit, itu pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Silakan. Pemahaman siapa? Kalam Allah tu sendiri. Pemahaman siapa Tuan Hilman? Gini, Kalam Allah itu sendiri dipahami oleh ibu sendiri kan? Ya, Tak, bukan Tuan Hilman. Saya dah beritahu dah surah mana, ayat mana yang menerangkan kalam Allah sendiri, Allah di mana. Faham tak? Kenapa nak menidakkan bahawa hadis-hadis yang bawah sudah Al-Quran tu? Tertolak apa? Imam Abu Hanifah tidak mengikuti Al-Quran. Wallahu a'lam. Kalau begitu bisa dideklarasikan ahli sunnah wal jamaah mengikuti pemahaman salafus soleh, sedangkan kalian yang memahami Al-Quran dan hadis sendiri tidak mengikuti salafus soleh. Okey Tuan Hilman, masa kamu telah pun tamat. Lama sangat. Sebab ini adalah kita nak untuk sembang sama kita, bukannya Tuan Hilman seorang, no? Okey dah? Ya, silahkan ditanggapi. Dia cara mengapi. Waduh. Okey. Dia bohong. Kita boleh tak faham pun dia cara ikut otak dia tu. Kita Okey, tengok. dan kita sembang. Okey, tak tahu siapa Aswaja sini? Siapa Salafi sini? Bison orang mana? Ya, saya izin bicara. Terima kasih. Silakan bicara. Host. Terima kasih host. Jadi gini, Okey. kita menyikapi bahwa tadi host bilang bahwa Al-Quran mengatakan Allah di atas ars, dan itu memang kita imani bahwa Allah di atas ars. Bahkan kita bisa Kemudian? Allah di atas Iman makhluknya. mana pula? Okey. Allah di atas makhluknya. Ars itu kan makhluk ya, berarti Okey. Allah di atas makhluknya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita adu-aduan salaf aja gitu. Salah satu contoh misalnya Imam Muzani ini adalah salah satu murid terbaik dari Imam Syafi'i. Lahirnya tahun 174 Hijriah, wafat 264 Hijriah. Di kitab Sarusunahnya Imam Muzani mengatakan bahwa Allah tinggi dengan zatnya di atas arsnya, dengan keagungannya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu Imam Muzani, murid terbaiknya Imam Syafi'i, salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Terus juga ada lagi Abi Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini lahir 195 Hijriah, Abu Zur'ah ini 194 Hijriah. Berpendapat bahwa Allah berada di atas arsnya, terpisah dari seluruh makhluknya, sebagaimana sifat yang diberitahukannya dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya, tanpa diketahui kaif atau bagaimananya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu dua lagi. Kalau mau saya sebutin lagi, ada lagi bahwa di Imam Asobuni, mereka juga menyatakan seperti yang Allah katakan bahwa Allah istiwa di atas ars. Mereka membiarkan makna ayat itu berdasarkan johirnya dan menyerahkan hakikat sesungguhnya kepada Allah. Belum lagi nanti ada Abdullah bin Al-Mubarak, merupakan tabi'ut tabi'in. Ada lagi Ibnu Kuzaimah mengatakan seperti itu. Abdullah bin Al-Mubarak, kami mengetahui Rob kami berada di atas 7 lapis langit. Berada di atas 7 lapis langit, beristiwa di atas arsnya, terpisah dengan makhluknya, dan kami tidak mengatakan seperti ucapan Jamhiyah bahwa Allah ada di sini. Beliau menunjuk di bumi. Nah, yang mengatakan Allah di atas ars itu kan Allah sendiri yang menetapkan tersebut. Terus Rasul yang juga menyampaikan kepada kita. Masa kita zolim sama Rasul? Kita tidak melakukan pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Rasul. Rasul bilang Allah di atas ars. Terus kita bilang, oh enggak Rasul, Allah enggak di atas ars. Kalau Allah di atas ars, nanti siapa yang lebih besar? Apakah arsnya lebih besar atau Allahnya?
Itu pemikiran-pemikiran Asy'ariyah tuh seperti itu tuh. Sehingga dengan pemikiran tersebut mereka menolak Allah beristiwa di atas ars. Mereka menolak bahwa Allah ada di atas kita, di atas makhluknya. Mereka menolak itu. Saya tanggapi, Host. Saya tanggapi, Host, terkait yang dia bawakan dari Al-Muzani dan Abu Hatim, kemudian Ibnul Mubarak. Itu saya punya datanya, dan ini adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh As-Sijizi, dan yang mengatakan adalah kebohongan itu adalah Imam Ad-Dhahabi. Jadi memang orang-orang Wahabi ini terbiasa untuk berbohong. Saya buktikan terkait yang dia coba. Bisa dibesarkan, Host? Oke. Di dalam kitab Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar, beliau mengatakan qala al-Hafidz Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'il As-Sijzi fi kitabil Ibana alladhi allafahu fi sunnah a'immatuna ka Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah wal Fudayl wal Fadil wa Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq muttafaquna ala anna Allah subhanahu bidatihi fawqal ars. Ini yang coba dibawakan mereka adalah kata bidatihi, wa ilmuhu bi kulli makanin wa annahu yanzilu ila sama'id dunya ila akhir. Beliau mengatakan qultu huwalladzi qalahu Abu Nasr, qultu huwalladzi qalahu anhum masyhurun mahfudun siwa kalimati bidatihi. Apa yang dikatakan mereka itu masyhur, sudah menyebar, mahfuzun disimpan, kecuali perkataan bidatihi. Fa innaha min kaisihi, ini dari kantongnya sendiri, nasabaha ilaihim, yang dia nasabkan, yang dia nisbatkan kepada mereka, bil makna liyufarriqu bainal ars wa baina ma adahu minal amkina. Di sini jelas Tuan Hilman. Ya. Tuan Hilman. Ya. Saya jenis okey, saya ni mengajak admit tau. So kalau boleh jangan duk baca macam tu. Baca Arab pertama, kemudian baca bahasa Melayu terus. Jangan duk sikit-sikit bertukar jangan. Bagi fahamkan, orang yang faham view kita ni, ada yang faham bahasa Arab dan ada yang tak faham bahasa Arab. So bagi saya dan saya yakin semua kat sini, baca Arab bagi penuh dulu, kemudian baca bahasa Melayu pula bagi habis. Jangan duk sikit-sikit. Saya macam susah nak tangkap yang tu. Sebab saya suka jenis yang macam tu kan. Silakan. Saya tampilkan ulang ya. Baca Arab sepenuhnya, kemudian bahasa Melayu semua sekaligus. Jangan sikit-sikit. Tadi kan sudah saya bacakan kan? Arab dah baca, okey sekarang Melayu kan. Okey. Ya, Al-Hafidz Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'il As-Sijzi di dalam kitabnya Al-Ibana, yang mana dia telah menulis di dalam sunnah para imam kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fadil, kemudian Ibnul Mubarak, Ahmad, Ishaq telah sepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, zatnya di atas ars, ilmu pengetahuannya di seluruh tempat, dan sampai akhir. Dia turun di langit ke dunia, kemudian dia marah dan ridho, kemudian berbicara. Nah, kultu tahu pun betul. Ya, komentari kultu saya, menurut saya, pendapat baca saya Melayu terus semua tuan faham tak apa saya cakap tadi? Baca Melayu dari awal sampai ke akhir. Oke, kultu huwalladzina qalahu anhum, apa yang telah dinukilkan. Tuan faham tak saya cakap sekarang ni? Semua Ya, tu, faham. semua yang tuan bagi tahu tu baca Arab semua, kemudian yang kedua translate ke Melayu terus semua. Jangan bagi kami pening. Baca Arabnya ya. Oke. Arab saya bacalah. Arab saya baca, sekarang yang Melayu kan semua. Silakan. Semua dari atas sampai ke bawah. Melayu kan semua boleh. Menurut saya, Dari atas tuan. Dari atas sebelah atas. Dari tangan tu Al-Hafidz. ke atas. Okey, Melayu kan semua. Silakan. Dari awal Ustaz, sudah dari saya awal. artikan semua tadi sampai di Tak sini. apa, saya tak faham. Ulang balik boleh.
Saya nak belajar. Okey. Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Said Al-Wa'il Al-Sijzi di dalam kitabnya Al-Ibana yang mana telah dia tulis yang mana dia telah menuliskan kesunahan dari para imam kami seperti Jangan berhenti. Jangan tahu-tahu, baca terus. As-Sauri. Oke, Sufyan As-Sauri wa Malik, Sufyan As-Sauri dan Malik dan Hamad bin Salama dan Hamad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah dan Al-Fadil dan Ibnul Mubarak dan Ahmad dan Ishaq telah sepakat bahwasanya zat Allah berada di atas ars, zat dia bilang. Kemudian ilmunya, pengetahuannya berada di seluruh tempat dan bahwasanya dia turun ke langit dunia dan dia marah, dia ridho, dia berbicara. Kultu pendapat saya penulis Al-Ululi Ali Al-Ghaffar yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi berkata, saya berpendapat Okey, silakan. apa yang telah dinukil dari mereka yang telah masyhur telah dijaga selain kalimat bidatihi. Kalimat bidatihi itu kata dia fa innaha min kaisihi. Kalimat bidatihi itu ditambahkan oleh As-Sijzi, bukan diriwayatkan dari Imam Sufyan. Jangan duk bagi penerangan. Saya kata baca dulu. Ya sudah. Dia Saya baca ya sampai selesai. Karena sesungguhnya kalimat bidatihi itu dari jangan kantong. pelik lah Kak Iman. Ni Ya. Nur Karena- Iman jangan pelik. Dia orang ni Okey. kita tu Dia jangan belik-belik dah. dia pun dia betul tahu sangat nak tu. risau. Semua kita dia tahu. Sebab tu yang kau dengar tu. Maknah. Cuma kau nak dibaca terus semua. Bisa saya lanjut? Jangan duk tahu-tahu, baca Karena- terus semua. Yang ketiga Ya. baru kamu nak takwil lah. Okey, silakan. Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat bidatihi min kaisihi dari kantongnya As-Sijzi, nasabaha ilaihim yang dia nisbatkan kepada imam-imam besar itu secara bil makna, secara makna liufarriqo bainal ars wa bainama adahu minal amkinah. Jangan baca Membedakan di Arab. antara ars. Iya. Baca Di yang tu antara punya tu. ars dan Baca di antara- Melayu terus. Iya, di antara ars dan di antara selain dari ars itu berupa tempat-tempat. Sudah selesai. Habis ini bab lain lagi ini. Abu Nasr Hafidh Mujawab. Jadi, Jadi apa Sudah, yang bisa kamu nak artikan, kan? kamu nak takwil pula dengan ayat ni, dengan yang ketiga baru Tidak kamu takwil takwil. pula. Apa yang kamu takwil dengan ayat ni? saya Silakan. tidak tahu. Saya tidak takwil. Jadi, dari sini Okey. Imam Ad-Dhahabi mengatakan bahwasanya apa yang diriwayatkan terkait apa yang dikatakan oleh ulama para salafus soleh semisal Al-Muzani, Sufyan As-Sauri, Malik, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fadil, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, itu semua mengatakan Okey, Tuan Hilman, jangan Tuan Hilman. dipotong. Jadi bagi saya peluang cakap pula. Okey, Tuan Hilman. Ya. Kat sini jelas Tuan sendiri baca zatnya di mana? Zat Allah kat mana? Okey, di atasnya aras. Betul tak? Betul tak Tuan? Ada Zat kan ayat Tuan? ini, duh, ya Allah, makanya jangan dipotong. Kalau tidak nanti salah paham. Kata Saya pula bidatihi, potong. iya, kata bidatihi itu bukan diucapkan dari para salafus soleh, Tapi tapi itu- ditambahkan oleh As-Sijzi yang mana kita semua tahu As-Sijzi adalah Nampak tak seorang kitab tu dah tak mujassim. suci, ditambah-tambah tak suci lagi kitab tu. Tambah ngeri. Aduh ya Allah, Hilman. Kitab hantu palsu, kitab hantu palsu ditambah-tambah. Ditambah Palsu sendiri. dari mana? Ini al-ulu. Kalau Angsusi tidak sendiri. Abu merah. percaya, Kita kalau tidak betul dah. percaya, Dia takwil berlebihan. kalau tidak percaya saya, data yang saya sampaikan, Dia ni bohong buat hari ni. tidak percaya, Hari tu pun Anda bohong bisa ya, hari buka ni pun kitabnya bohong ya. sendiri. Hari-hari ni. Nama kitabnya Dia saya bohong. Ilman. tahu ya. Nama Ilman. kitabnya Ilman, kamu setuju Ali tak? Al-Ghaffar, Semua ditulis kitab-kitab oleh- yang membaca tu
Allah bagi solusi supaya kembali kepada surah An-Nisa ayat 59. Ya. Allah Menurut wajibkan pemahaman kita kembali siapa? pada solusi dia. Kejap Hilman. Menurut Kamu setuju pemahaman tak? siapa? Nabi Pemahaman bersabda. Allah yang turunkan kita supaya kita memahami. Cuba kamu baca surah An-Nisa ayat 59. Allah bagi Man tak solusi? fassarul Qur'ana. Bila kamu baca 10 lori pun, Nabi sallallahu 10 alaihi biji wasallam kereta pun kita bersabda. yang kau bawa tidak akan selesai masalah selagi mana kau Nabi- tak kembali kepada solusi yang Allah bagi. Oke, saya tanggapi ya. Kamu sendiri baca, kamu sendiri tercedok. Sekarang kamu nak kata apa lagi Hilman? Kamu baca, saya kata jangan baca. Kejap Hilman, kejap. Mula-mula kamu baca, kamu takwil, kamu baca sikit, kamu cakap dalam bahasa Melayu, baca sikit cakap dalam bahasa Melayu. Saya jadi pening, tak faham. Dan saya dengar ada ayat-ayat kata, yang ni macam sokong kami je kata kan. Sebab kami beriman dengan ayat Quran. Dan bila kamu baca keseluruhannya bahasa Melayu, dan semua orang dah nampak dah. Semua nampak zatnya Allah tu di mana. Tapi aswajah dia terbalik. Keilmuan Allah Ar-Rahman betul surah Taha ayat 5 tu dia berkata itu adalah keilmuan, itu adalah kekuasaan Allah di atas aras. Dan dia berkata Allah pula, zat Allah meliputi pula. And then depa duk ulang balik ayat meliputi tu, depa ambil surah An-Nisa ayat 126. Tak habis-habis ulang meliputi. Dah kantoi dah Tuan Hilman. Jadi nak pergi mana? Nak pertahankan Kantoi. Tuan Oke, Hilman. bisa Tak ditanggapi. payahlah Tuan Dia Hilman. misteri telan lidah saya. Cedok dah, Tuan Iman dah lah tu, dah cedok dah. Oke, bisa ditanggapi. Cedok dah habis Yang dah. pertama, Wah, busy. Tunggu sebentar, mungkin yang gini. pertama, Tunggu sebentar. sebentar. Biar Ustaz satu-satu Hilman sebentar. menetapkan Allah Yang di atas pertama, bukan. yang pertama, Ya, abang Bison, silakan abang yang Bison. pertama, saya mau Ustaz, sampaikan dulu. satu hal. Sekejap, Tuan Hilman dah tamat dah. Dah buka kitab, dah baca. Okey, Hilman dah kata cukup Hilman dah kata kata dah. cukup. Bagi Bison. Justru kita ingin menanyakan ke Ustadz Hilman, apakah Ustadz Hilman mengimani bahwa Allah itu di atas makhluknya? Ars itu Tidak. kan makhluk ya. Tidak. Saya Tidak. sudah jawab tidak. Alasannya tidak, kenapa? Saya mau tanya. Tazilah jamiah tu. Tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh siapa yang mengamen? Nih, Ustadz Imam Hilman, Abu Hanifah. saya bacakan gini ya. Imam Abu Hanifah. Zainab, istri Nabi. Imam Abu Hanifah. Zainab binti Jahsi, istri Nabi. Ini istri Nabi. Istri Nabi itu kalau kita bisa lihat, misalnya kita membuat perumpamaan. Nabi itu mendapatkan informasi, berarti Nabi itu A1, mendapatkan informasi A1 dari Allah melalui Jibril ya. Lalu informasi A1 itu turun ke istrinya Nabi. Berarti istrinya Nabi itu mendapatkan informasi A2. Ya. Zainab, istri Nabi, itu mengatakan keluarga kalian menikahkan kalian. Yang menikahkan kalian itu adalah keluarga kalian. Maksudnya Zainab ini mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain. Zainab ini berbangga diri, berbangga hati. Jadi menurut Zainab ini sedangkan saya adalah Allah yang menikahkan saya dari atas 7 langit. Ya. Pemahaman istri Nabi yang merupakan A2 informasinya itu langsung dari Nabi, itu berpendapat bahwa Allah itu ada di atas langit, di atas. Itu pendapat istri Nabi yang informasinya A2 dari Nabi. Siapa? Istrinya Nabi. Yang di mana? Istrinya Nabi itu Referensinya di mana? Bagi Hilman tu, bagi Ada Hilman, isteri Nabi pun kalau faham aja tu Wahabi juga, isteri Nabi pun. Oke. itu Boleh di saya tanggapi, Bukhari. host? Di riwayat Bukhari itu ada di riwayat Oke. Bukhari. Oke. Boleh saya tanggapi, host? Apa dia? Jawab. Silakan jawab. Oke. Yang pertama, ketika kawan-kawan di sini mengatakan lihat surat ini, ayat ini, lihat surat ini, ayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asoba falyatabawa makadahu minan nar." Barang siapa mentafsirkan Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri, maka siapkan tempat dia di neraka. Terkenal dah. Terkenal dah. Terasa dah Maka Hilman. atas dasar itu saya melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman salafus soleh, karena saya mengikuti salafus soleh, bukan anda-anda sekalian. Yang kedua, yang mengatakan bahwasanya Allah ada tanpa tempat itu bukan saya, atau bukan sekedar aswaja yang hidup hari ini atau hidup belakangan, tapi salah satu dari a'immatul madhahibil arba'ah, yaitu Imam
Ilman, Di dalam kitab kalau Fiqhul kamu Akbar. Ilman, kalau kamu kata Kemudian yang kedua, Salafus kemudian yang Soleh, kedua, tolong jangan dipotong, ini waktu saya. Kemudian yang kedua, Betul gila tu. Orang tak bertempat. Faham betul gila. kemudian yang kedua, tolong jangan dipotong, ini waktu saya. Kalau tidak bisa diskusi ilmiah ngapain? Berarti cuma room fitnah ini. Ilman, apa Kemudian jawapan yang Imam kedua, Ali Ilman tentang Allah di aras? kedua, Apa bagi tahu apa Ini bisa pendapat Imam Ali bisa, tentang Allah di bisa saya aras? selesaikan tidak ini? Kalau ketakutan Okey, kejap. Kita bagi Hilman selesai dulu. Kita tengok apa jawapan dia yang tak betul tu kan. Silakan Tuan Hilman. Nak tahu juga. Sorry. Kemudian yang kedua, apa yang coba dibawakan oleh Bison tadi di dalam Al-Muzani, kemudian di dalam apa namanya Ibnul Mubarak dan Hamad bin Salamah dan lain-lain. Bahkan saya membawakan jauh lebih banyak dari apa yang dia bawakan. Bahwasanya perkataan Allah, zat Allah berada di atas ars itu adalah sebuah kebohongan yang ditambahkan oleh As-Sijzi. Bohong Oh iya, saya bawakan datanya kok, yang dibawakan oleh As-Sijzi dan ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi. Saya bawakan data. Kemudian yang terakhir, yang coba dibawakan Bison, riwayat dari apa namanya istri Nabi itu perlu diteliti lagi. Kemudian sebagaimana yang kan itu dari hadis Teliti Nabi, lagi? hadis Oh, Nabi teliti terkait lagi. hadis Nabi yang terkait tentang Allah fis sama sudah dijawab oleh Imam An-Nawawi tadi. Apakah saya perlu membukakan kembali? Imam An-Nawawi mengutip perkataan Qodiyat. Beliau mengatakan bahwasanya Ustaz Ilman, Qodiyat Ustaz, Ya. saudaraku, coba bawakan sama Ustaz pendapatnya 3 imam mazhab terkait dengan istiwa alal arsi. Bagaimana Ya, pendapat gimana? mereka bertiga? Empat mazhab, empat bagaimana mazhab. pendapat mereka Empat bertiga mazhab. gitu, coba. di mana? Cuba keluarkan empat mazhab terkait dengan Allah di Kenapa? aras. Kenapa begini ya? Sebentar Pak Mangun. Begini, kenapa saya harus membawakan? Alasannya apa? Apakah Imam Abu Hanifah bukan seorang salafus soleh? Apakah Imam Abu Hanifah bukan bagian dari Jadi kamu kata nak ikut ulama, terjemah ulama. Kemudian- Sekarang ni cuba bawa kata-kata Imam Ali kemudian, tentang Allah di sebentar, saya aras. selesaikan Wajib waktu beriman saya. tu santai-santai Sebentar, saja. Pak Mira. Sebentar, saya selesaikan. Waktu saya ini dikasih host suruh saya diam. Waktu kalian bicara saya diam. Kejap kerabu kejap. sama Kita dengan dengar, tadi, kita dengar. Kita dengar. Ya, qolal Qodiyat berkata bahwasanya semuanya sepakat ayat-ayat an-nazwahir, kata Qodiyat an-nazwahir al-warid bi dzikrillahi ta'ala fis sama'i kaqaulihi ta'ala amintum man fis sama'i ayaksifa bikumul ard wa nahwihi, dan semisal ayat itu laisat ala zahiriha bal muta'awilatun inda jami'ihim. Qodiyat berkata semua umat muslim sepakat bahwasanya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menyebutkan Allah di atas langit atau Allah di atas ars itu tidak dimaknai secara zahirnya, akan tetapi mereka semua mentakwil. Kalau memang kalian Okey, mau apa menyatakan kata-kata itu, Imam Malik sebentar, tentang Allah di sebentar, aras? bro. Cuba baca. Sebentar, Kut bro. Imam Malik tentang Allah Saya di aras. selesaikan Boleh dulu. Wajib beriman kan santai-santai Saya saja. selesaikan dulu. Hormati host. Aku nampak Host, macam tadi kan dia nak pusing tu kerabu merah. Dia nak pusing tu. kalau selesaikan host. Jaga, dia nak- Macam dia nak Tuan potong, Hilman. dia nak- Saya dia nak- kata Dia nak spin tu. boleh tak Tuan Lepas tu Hilman? dia nakut kata-kata Imam Malik. Imam Malik jelas kata Tak wajib mau beriman potong. dengan Allah di aras. Kau diam lah, jangan banyak Diam, framing. Selesaikan Jangan Okey, dulu. diam sini. Oh, diam lah, diam. Jaga, dia nak Terakhir potong. ya, Imam terakhir ya host. Terakhir host. Okey, terakhir Terakhir. kita Imam Malik belia. Kita Imam Malik Oke, belia. kalau kalian mau mengatakan bahwasanya Allah berada di atas ars, bawakan saya satu saja pemahaman salafus soleh yang memaknai ayat Al-Quran dan hadis Nabi secara tekstual. Silahkan bawa datanya. Terima kasih. Kata-kata Silakan, Imam Tuan Malik. Tuan. Kata-kata Imam Malik. Salafus soleh. Di mana? Dalam kitab apa? Imam Malik dalam kategori salafus soleh. Dia salaf. Bukan khalaf. Oke, dalam kitab apa? Hai, takkan buat-buat tak tahu kot. Mutuk Imam Malik tu. Dia tak baca mutuk Imam Malik. Ah, dia kata tu, dia putar balik dia tu. Muatuk Imam Malik tu. Saya Baca fair muatuk dong. Imam Malik. Saya fair, bawakan. Saya fair dong, host. Ya. Saya Ya, ketika ya, ya. membantah, saya bawakan datanya. Tolong yang membantah bawakan datanya Perdebatan dong. tu.
Data tak Saya bawa bertepatan. data. Okey. Hilman, saya bawa data. Satu je saya bawa data malam ni. Silakan Okey, sampaikan cuba anda datanya. buka surah An-Nisa ayat 59. Cuba anda buka data An-Nisa ayat 59. Man fassara Dia al-Qur'ana baca. bira'yihi Silakan. wa- Tabak Quran Barang pula. siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, siapkan Tak, tempat bukan dia pendapat di saya. neraka. Itu ulama kata muktabar. Nabi. Kita kita ambil terjemahan daripada siapa? Awak suka siapa? Pimpinan Rahman ataupun apa di Indo pakai apa? Terjemahan apa? Apa ni Salafus kitab? Soleh, Al-Quran. bawakan Salafus Soleh. Bang Kerapu, tolong bawakan referensi ulama Bang Kerapu. Salafus Soleh silakan. Saya bawakan dari tadi Salafus Soleh. Anda bawakan Salafus Soleh dong, biar fair. Hampa tak habis-habis Tak, ulama. anda bukanlah semua tak Imam Malik. Semua tak Imam Malik. Quran Tak apa soleh beza? lagi ke? Imam Malik tak soleh lagi ke? Imam Malik soleh tak? Okey, Imam Malik. Sebentar. Masuk dia Imam Malik soleh tak? tak soleh lah tu. Kelapa merah. Ya. Barangkali saudara-saudara kita di salaf ini mungkin lagi tidak membawa data nih Ustadz Hilman, tetapi ada sebagian pendapat daripada 4 imam mazhab ini yang Tak, mengatakan saya dah bahwa bawa data. istiwa, ya, istiwa alal arsy itu memang menetapkan Allah itu meninggi gitu. Istiwa alal arsy itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Tak, saya dah bawa data tadi. Data saya bawa ialah surah An-Nisa ayat 59. Sila buka dan baca. Itu data sahih turun daripada langit untuk kita semua. Itulah jalan kebenaran. Berdasar surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 59. Ya Surat ayyuhalladzina An-Nisa ayat 59. 59. Oke, berdasarkan Allah. pemahaman siapa? ya, aku Allah wa ati Rasul itu ya. Iya. Berdasarkan pemahaman siapa? apa ni siapa tafsir kamu suka tafsir apa? Banyak pentafsir Quran. Salafus Soleh. Semuanya ulama-ulama. Kalau di Mana? Malaysia kita guna pimpinan Ar-Rahman yang Dah. diluluskan oleh JAKIM. Okey, sila baca pimpinan Ar-Rahman. Kita ikut Salafus salafus Soleh. saleh. Apakah dia salafus Sekarang soleh? ni yang boleh tak mentafsirkan Al-Quran ialah orang yang berilmu. Tak berani. Anda ada ilmu tak nak tafsir Quran? Apakah dia salafus soleh? Saya cuma tanya satu, apakah dia salafus soleh? Dia bukan tafsir soleh. Yang boleh mentafsirkan Quran ialah ada beberapa ilmu. Bukan wajibkan bawakan salafus soleh. pendapat Tak ada Imam Nabi Abu kata Hanifah. hanya boleh mentafsirkan Al-Quran ialah salafus soleh. Ada ayat Quran macam tu? Sebentar. Ada Nabi cakap macam tu? Tadi Ustadz Hilman membawakan referensi daripada kitab Salafus Saleh. Sekarang Bang Kerapu tolong bawakan referensi dari kitab Salafus Saleh. Dia tak nak Tadi saya dah cakap, bacalah daripada Muwatta Imam Malik mengatakan Allah di aras itu dah wajib beriman. Dia tak nak Sekarang kamu tak mau beriman dengan Allah di aras. Kata Imam Oke, Malik kamu saya cakap. di depan saya ada kitab Tanwirul Hawalik Syarah ala Muwatta Malik. Bilang saja hadis nomor berapa saya buka. Kalau Anda tidak bisa bawa Lepas tu aku tak hadis beli. yang ditulis Imam Dalam kitab Malik nomor contoh lain, berapa lepas saya tu buka main itu dia ada perkataan contoh Imam Malik lain. itu. Aku tak beli. Dah ada, baca dulu. Tadi data yang aku bawa tadi. Baca dulu terjemahan. Kamu terjemah tak apalah. Aku dengar. Dah. Aku terjemah. Saya Atiullah wa atiur Salafus rasul Soleh. wa ulu amri minkum. Fala tanazatun tu. Kau baca habis-habis. Oke. An-Nisa 59. Atas dasar pemahaman siapa? Pemahaman Allah yang utuhkan kitab lah. Wahyu. Apakah Al-Quran Itu itu wahyu, bisa bukan berbicara? kata-kata, bukan apa kata Sayyidina Abu Bakar tentang orang bertanya. Semua Di dalam kata-kata kitab manusia apa? boleh kamu Sayyidina ambil, Abu Bakar boleh di kamu dalam tolak. kitab Melainkan apa? kata-kata Nabi adalah kata-kata Nabi adalah wahyu daripada Allah. Ada Sayyidina Abu tambahan, Bakar di tambahan dalam lagi kitab tak? apa? Sayyidina Abu Bakar dalam kitab apa? Tolonglah bawa referensi yang Al-Quran. jujur. Dan sekali aku kata bukan Dasar kitab. pemahaman Itu siapa? ayat suci Al-Quran. An-Nisa ayat 59. Kau baca sampai habis. Apa Pemahaman arahan siapa? Allah? Apa arahan Pemahaman Allah siapa? di situ? Tak Saya cuma semua orang tanya bisa. satu, pemahaman siapa? Izin bicara. Ini Irma, aku tanya kamu, apa tujuan Al-Quran diutuskan, diturunkan ke muka bumi? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yang faham Al-Quran kan ulama. Tolong Anda bawakan referensi perkataan ulama mana yang Tak, saya bisa. tanya sekarang ni, jangan pusing, saya tanya. Soalan saya senang je. Apa tujuan Al-Quran diutus ke muka bumi?
Nabi Muhammad yang diturunkan, perkataan diturunkan. Apa tujuan Al-Quran diturunkan ke muka bumi? Cuba bagi tahu. Imam Malik. Saya ini masih tunggu data. Irman. Pertanyaan saya belum dijawab. Irman, Mana data saya surah An-Nisa ayat 59, sila baca. Anda tak ada Quran ke? pemahaman siapa? Salafus soleh. Kita tak Okey, aku nak tanya Salafus pemahaman soleh kamu, siapa? pemahaman kamu dulu. Okey, kamu bagi. Kamu tafsir Quran Pemahaman tu. Ikut siapa? pemahaman Saya kamu. tanya. Kata orang lain kamu bukan nak dengar apa. kita Pemahaman Muhammad cuba salafus baca. soleh. Ayat berapa tadi? An-Nisa ayat berapa? tak. Aku nak dengar pemahaman kamu tentang ayat tu. Oke, Surat An-Nisa An-Nisa ayat 59, ayat 59. Oke, An-Nisa ayat 59 Bisa itu dilihat ya, bisa pakai dilihat di pemahaman salafus tafsirnya soleh. Al-Qurtubi, ya, di Jadi- tafsirnya Al-Qurtubi, di Ibnu Jadi- Katsir gitu. Ya, izin Okey, bicara. Ibnu Katsir lah. Okey, kamu suka Ibnu Katsir. Indonesia aku tahu. Dia suka Ibnu Ibnu Katsir. Katsir bukan salafus Keluarkan soleh. tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Tak Katsir itu bukan apa. salafus Itu soleh. ulama. Iya, itu Ibnu Katsir ulama. macam kamu ke? Dia ustaz macam Iya, kamu. beliau ulama. Tapi itu kan di- tadi di- saya Okey. membawakan Imam Ulama Abu tadi kamu Hanifah. kata kita memahami Al-Quran dengan fahaman ulama. Okey, baca Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan salafus soleh. Tadi saya bantah pakai Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Minimal Anda bawa At-Tabari. At-Tabari seorang salafus Sekarang soleh. ni saya suruh kamu baca ayat Quran satu ayat, surah An-Nisa ayat 59. Kau baca sampai habis. Jangan baca separuh. Baca sampai habis satu ayat. Pertanyaan saya dulu dijawab. Jadi tadi gini, izin bicara. Jadi Tadi Bang Rapu ni nggak ada referensi ya. Salafus soleh dengan ayat sini, Ilman. Salafus soleh dengan ayat Quran mana lebih sahih? Salafus soleh pendapat salafus soleh dengan ayat Quran mana lebih sahih? Oh, berarti Bukan Anda begitu Bang Rapu. berarti Anda mengikuti Al-Quran pakai pemahaman Anda sendiri. Salafus soleh. Anda takut, Anda terceduk, Anda takut. Itu je, Anda terceduk dengan ayat 59 tu. Kita Anda terceduk, Anda takut nak baca. Kita memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh. Pening aku. Host izin bicara, gantian izin bicara. Silakan. Tuan Bison. Ya, tadi Ustaz Iman menanyakan siapa. Tadi sudah saya sebutkan. Abi Hatim Ar-Razi, ya, 194. Itu mengatakan bahwa Allah di atas ars, terpisah dari seluruh makhluknya. Imam Muzani juga mengatakan Allah di atas ars. Terus tadi, ya, hadis Bukhari yang saya bawakan mengenai Zainab, ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muddami, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Sabit dari Anas berkata, Zaid bin Harisah datang melaporkan keluh kesahnya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan tahanlah istrimu. Ya. Anas berkata, kalaulah Rasulullah sudah merahasiakan sesuatu, beliau sungguh merahasiakannya. Titik. Ketika itu Zainab binti Jahsin membanggakan dirinya kepada istri-istri beliau lainnya, seraya berkata, kalian dikawinkan oleh keluarga kalian. Sebaliknya, aku dikawinkan sendiri oleh Allah Ta'ala dari atas langit berlapis 7. Itu di hadis Bukhari, ya. Jadi pemahaman istri Nabi pun tidak neko-neko, simpel sekali, gampang sekali, dan mengetahui, mengimani, dan menetapkan bahwa Allah itu berada di atas kita, di atas makhluknya. Gitu. Oke. Nggak usah ditakwil Itu- ke sana kesini, Oke, ditolak. itu sudah saya Allah. jawab. Kalau terkait Ditolak, itu dan saya ditolak sudah Allah. bawakan Tunggu referensi. sebentar, saya belum selesai. Belum selesai. Ya. Terus ada lagi ya. Ada lagi riwayat yang masyhur. Riwayat yang masyhur sekali yang tadi disebut-sebut mengenai Imam Malik ya. Imam Malik itu kalau kita dengerin ceritanya, Imam Malik itu di dalam suatu kajian, datanglah seorang pemuda rojul gitu kan, ya. Imam Malik ini ya, kita perlu ingat nih, di awal kita perlu ingat, Imam Malik ini adalah berbangsa Arab, berbahasa Arab, orang Arab ya. Rojul atau pemuda ini pun juga berbangsa Arab, berbahasa Arab, atau juga dia orang Arab ya. Apa yang orang Arab, pemuda Arab ini menanyakan ke Imam Malik? Yang ditanyakannya itu adalah kaifastawa, bagaimana istiwanya,
gitu. Dia bukan menanyakan kepada Imam Malik apakah Allah istiwa di atas ars. Dia tidak menanyakan seperti itu. Ini sama-sama orang Arab, sama-sama berbahasa Arab, sangat mengerti berbahasa Arab, dari lahir sudah berbahasa Arab. Yang ditanyakannya adalah di garis bawah ini, bagaimana beristiwanya. Maka itu keluar pernyataan dari Imam Malik, ya kan, bahwa istiwanya itu diketahui. Terus caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, bertanya tentang bagaimananya itu adalah bid'ah. Ya, sekali lagi saya ingetin, orang Arab, pemuda Arab ini yang sangat mengerti bahasa Arab, yang dia tanyakan itu bukannya apakah Allah beristiwa di atas ars, bukan seperti itu. Yang ditanyakan itu bagaimana caranya. Jadi si pemuda ini pun sudah mengetahui bahwa Allah di atas ars, tetapi dia tanya istiwanya itu bagaimana. Itu yang membuat Imam Malik marah. Itu. Jadi tolong kita lihat lagi permasalahannya. Oke, bisa saya tanggapi host? Sebelum tu Irman, referensi, ya. itu hadis tu. Belum tu, Hilman kejap. Hadis pula itu kata-kata Imam Malik tu, Irman. Dia kata beriman di Allah di aras adalah wajib. Apa makna wajib? Oke. Okey, silakan Hilman jawab. Bisa? Bisa silakan. Apa makna wajib? Saya mau tanya apa makna wajib pada Imam Malik, jawapan Imam Malik tu. Apa makna wajib? Atau santai-santai saja? Iya. Ini yang pertama, izin host ya, di luar OOT maksudnya out on topic, minta doa kawan-kawan seusahamnya nggak enak badan soalnya. Jadi nggak bisa keras-keras karena kurang enak badan. Yang pertama, saya tanya tadi, Iman, jangan pusing. Saya tanya, apa makna wajib pada jawapan Imam Malik? Dengar dulu, Bang. Jawab dulu. Dengar dulu. Bisa diam enggak? Yang pertama, saya mau jawapan itu dulu. Baru kita lalu setuju, kita teruskan. Tak setuju, jangan teruskan lagi. Oke, yang pertama terkait apa yang disampaikan tadi, riwayat pisama itu sudah dijawab oleh Imam An-Nawawi. Sebagaimana yang saya tak tanya Imam Nawawi, saya tanya Dia dengar dulu. Imam Malik tentang wajib tu. Wajib beriman dengan Ya, Allah di pisama. bisa Saya tanya tentang tadi tu, Anda saya tanya bicara, pasal Imam Nawawi. Anda bicara, saya diam. Sekarang ni saya waktu tanya. diberikan oleh host kepada saya. Adakah perkataan Tolong diam. wajib beriman Allah di aras tu pendapat Imam Malik? Boleh diatur. Jawab Minta tolong host, tolong diatur. Jawab dulu, jangan pergi jauh. Jawab Apa dulu itu? kata-kata Imam Malik tu. Imam Malik tidak mengatakan wajib beriman di atas ars. Imam Nawawi, Ya Imam Malik tidak mengatakan kamu seperti ditakwil itu. lagi kata-kata Imam Malik bukan takwil Ya, lagi. saya bakal bawakan referensinya. Makanya tolong diam. Okey, Yang pertama, Imam Malik tu dah cakap di sini. Imam Malik tidak mengatakan. kamu kalau Imam Malik tidak kamu mengatakan seperti yang leceh. Anda katakan. Bisa didiamkan Leceh host, Imam Bang Raf. Malik tu. kita dengar dia kata-kata dulu. Sabar. Kita dengar. Yang pertama terkait riwayat Fisama itu sudah saya bawakan tadi perkataan Qodiyat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang muslim, baik fakihnya mereka, para fuqaha, muhaddisin, mutakallim, nazar, semua ayat-ayat an-zawahirul waridah, dalil-dalil nas-nas zohir yang terwarid menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di langit, seperti firman Allah amintum man fis sama, itu tidak laisat ala zohiriha, tidak dimaknai secara zohirnya, bal muta'awilatun inda jami'ihim. Baca Semua Melayu ta'wil. terus kan. Kalau nak baca buku, Ya. baca Arab dulu kemudian Melayu terus. Jangan nak baca. Ya, itu satu. Kemudian ini host. Tuan Hilman kejap. Okey, Tuan Hilman kejap Dan sini Tuan Hilman, kalau boleh jangan sebut sikit baca Arab pergi habis, kemudian ulang balik dengan bahasa Melayu bagi habis. Yang tu Okey. lebih mudah difahami oleh kami semua. Oke. Okey, nak bagi ilmu ni. Silakan. Oke, qolal syarah Muslim An-Nawawi. Qolal qodiyat la khilafa bainal muslimina qatibati fakihihim wa muhaddisihim wa mutakallimihim wa nazarihim wa muqallidihim anna zawahirul warida bi dzikrillahi ta'ala fis sama'i ka qoulihi ta'ala amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard wa nahwihi laysat ala zahiriha bal muta'awilatun inda jami'ihim.
Qodiyat berkata, tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang muslim, baik para pembesar dari fuqaha mereka, para muhaddis mereka, para mutakallim mereka, para peneliti mereka, dan para mukallid mereka, bahwasanya riwayat-riwayat bahwasanya nas-nas zahir yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di langit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ard, dan semisal ayat itu tidak dimaknai secara zahir, akan tetapi ditakwil oleh mereka semua. Satu. Kemudian yang coba dibawakan oleh Bison tadi dan Bang Kerapu Merah itu adalah riwayat ini. Perkataan Imam Malik, qala al-istiwa ghairu majhul, bukan istiwa maklum ya, ghairu majhul. Saya bawakan dari kitab Al-I'tiqad punya Imam Al-Baihaqi. Langsung intinya Baca aku mau daripada kitab lain, kamu buka kitab lainnya takwil kata-kata Imam Malik. Apa kejadah kau ni? Oke, saya selesaikan ya, host. Tunggu dulu. Ya, Kasih Ustaz Hilman selesai dulu. ya, biar supaya kalau dia tidak pekan, saya baca ini tulisan Imam Baihaqi yang Bacalah memuat daripada perkataan muatak Imam Malik. Janganlah ambil Barona Abu kitab-kitab Bakar yang kamu Ahmad bin caplah Muhammad bin ambil. Haris. Bang Kerapu kasih Ustaz Hilman ngomong dulu. Tuan Hilman tidak menepati perbicaraan pada malam ini. Kerapu Merah dia buka kitab Imam Malik. Kenapa buka kitab lain? Begini host. Oke, saya jawab ya. Begini host. Okey. Perkataan Imam Malik itu saya tidak dapati di Muwatta. Kalau memang dia dapati di Muwatta, saya punya kitab Muwatta ini, bahkan syarahnya. Jadi tolong kepada Kerapu Merah. Iya, ada dalam kitab yang lain itu, Ustaz. Iya. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Iya. ya, terus ya itu ya pendapat mereka itu terkait dengan istiwa itu tidak di dalam kitab, tidak di dalam kitabnya, termasuk Tidak dalam kitab mereka. tidak ada memang, tapi ada di dalam kitab yang lain gitu. Kalau tidak salah, coba Bisa dilihat bagi waktu ya. Tadi Bang Coba Kerapu. silakan. Okey, kejap. Okey, saya nak tanya dekat Tuan Hilman satu benda Tadi Bang tentang Kerapu bilang. Kejap, Al-Farisi, kejap Tuan Hilman. Okey, kita berhenti sekejap lah sebab Tuan Hilman tak ikut pun soalan yang diberikan kan. Okey. Macam ni saya nak baca dua terjemahan ayat Quran. Okey, saya nak Tuan Hilman tolong dengar dan tafsirkan bagi diri saya. Okey, sebab saya nak belajar. Ya? Okey, surah Al-Ghafir ayat 36 dan juga 37. Tuan Hilman boleh buka Al-Quran Tuan Hilman sendiri dan baca dalam bahasa Arab dan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Okey? Surah Al-Ghafir ayat 36 dan 37, saya baca 36 dulu. Dan Fir'aun pula berkata, wahai Haman, binalah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, semoga aku sampai ke pintu-pintu. 37, iaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku percaya Musa itu seorang pendusta. Demikian perhiaskan oleh syaitan kepada Fir'aun perbuatannya yang buruk itu agar kelihatan baik, dan dia dihalangi daripada jalan yang benar. Tipu daya Fir'aun itu tidak membawanya melainkan dalam kerugian dan kebinasaan. Okey Tuan, apa yang Tuan faham dengan ayat 36-37 ni? Yang mana 37? Surah Al-Ghafir ayat 36-37. Okey, saya beritahu apa yang saya faham dulu Boleh Kalau saya salah, Tuan Hilman betul ke saya? Okey?